Udah nonton debat capres tahap pertama ini? Awalnya yang paling saya khawatirkan adalah Pak Prabowo. Mengingat beliau ini sudah sepuh ya. Sudah 70 tahunan. Sementara Pak Ganjar sama Pak Anies masih muda. Dan juga dalam menyusun kata-kata, Pak Anies sama Pak Ganjar ini 11-12 lah. Jago dalam menyusun kata-kata. Sementara Pak Prabowo ini kan tentara. Dia biasa lugas, ngomong apa adanya, ya beliau ini lebih empirik. Tapi kalau kita perhatikan dari awal sampai akhir, dari ketiga capres ini saya harus akui yang paling lugas, yang paling natural, yang paling organik adalah Pak Prabowo Subianto. Ya karena mungkin sepuh ya, sepuh itu nggak ada urusannya sama basa-basi atau menyusun kata-kata indah, itu nggak penting. Tapi dia menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan yang lahir dari dalam dirinya. Jadi ibaratnya kalau ini lomba pidato, maka Pak Prabowo tidak punya kans untuk menang. Juara satunya pasti Pak Anies Baswedan, juara duanya Pak Ganjar Pranowo. Dan kalau ini adalah ajang Miss Universe, Pak Prabowo juga nggak punya kans untuk menang. Juaranya ya Pak Anies dan Pak Ganjar. Karena apa yang disampaikan tuh mirip banget kayak pidatonya Miss Universe. Idealis dan indah-indah semuanya. Tapi kalau ini adalah debat calon presiden yang akan memimpin Indonesia, maka Pak Prabowo lah sesungguhnya yang paling proper dan paling tepat menyampaikan apa yang disampaikan. Capres nomor 3 masih dengan konsepnya menyerang. Bahkan saya melihat mirip kayak pengadilan. Karena capres nomor 3 menghadirkan saksi korban untuk dipertontonkan di debat capres ini. Rasanya nggak perlu ya. Bicara gagasan saja cukup, tidak perlu harus menghadirkan saksi korban. Mungkin supaya lebih konkret bahwa sampel produk. Tapi jadi kayak pengadilan, ini debat capres apa pengadilan sih? Yang kedua, capres nomor 1 juga terus dengan kata-kata yang manis berusaha untuk menyerang. Dan sepertinya mereka kompak. Yang diserang adalah capres nomor 2 dengan titik lemah yang sebenarnya sudah basi. Karena titik lemah itu juga sudah kita baca berulang kali, direposting berkali-kali di medsos. Jadi tema itu basi, soal HAM, soal Mahkamah Konstitusi. Dan menurut saya, yang sempat saya khawatirkan Pak Prabowo akan terpancing, ternyata tidak. Ternyata Pak Prabowo fully control. Dia bisa mengendalikan dirinya menanggapi serangan dari dua capres yang lain. Dan satu hal yang penting, di antara ketiga capres ini, cuma ada satu capres yang mengingatkan kita semua tentang kerukunan, tentang persatuan. Karena buat Indonesia, kerukunan dan persatuan sangatlah penting, sangatlah substansial. Tanpa itu, semua program yang muluk-muluk tidak akan bisa terlaksana. Karena Indonesia ini majemuk dan Indonesia ini berwarna. Maka kerukunan dan persatuan menjadi tonggak yang sangat penting. Dan cuma satu calon presiden yang mengingatkan, Prabowo Subianto.